Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video ini Abi akan menjelaskan materi kita selanjutnya tentang klasifikasi demokrasi. Ayo belajar. Klasifikasi demokrasi yang sudah kita ketahui dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas pertama, demokrasi langsung, yakni demokrasi yang mengikut sertakan rakyatnya secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Hal ini sudah diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di Sparta dan Athena dengan membentuk polis atau negara kota. Ini bisa terjadi dikarenakan wilayah negara kota masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini. Masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks dan jumlah anggota negara masih terbilang sedikit. Kedua, demokrasi tidak langsung, yakni demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat yang dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan mengingat jumlah penduduk dalam suatu negara yang senantiasa bertambah. Contohnya yang paling mudah adalah negara kita sendiri, Indonesia. Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten, maka sudah ditentukan berdasarkan undang-undang pemilu berapa kuota yang dibutuhkan, sehingga tidak semua rakyat Indonesia menjadi wakil rakyat yang akan duduk di badan legislatif. Selanjutnya, atas dasar prinsip ideologi. Atas dasar ideologi, terdapat dua macam bentuk demokrasi. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang mengedepankan kebebasan atau individualisme. Ciri khas dari demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi komunis. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Cronenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara, menurut Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Selanjutnya, atas dasar yang menjadi titik perhatian. Berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan atas yang pertama, demokrasi formal yang dilakukan pada negara-negara liberal, yaitu sebuah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Negara yang menerapkan demokrasi ini pada umumnya adalah negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, Belanda, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, dan lain sebagainya. Yang kedua, demokrasi material yang dilakukan di negara-negara komunis, yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada
upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara, di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. Negara yang menganut demokrasi ini adalah Republik Rakyat Cina, Korea Utara, dan Rusia. Ketiga, demokrasi gabungan yang dilakukan pada negara-negara non-blok, yaitu demokrasi yang mengambil dan menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. Negara yang menganut demokrasi gabungan ini seperti Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, India, Zimbabwe, bahkan Indonesia. Nah, demikian materi kita pada video kali ini. Nah, jangan lupa kerjakan tugas yang tertera pada bagian deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa. Wassalam.